Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasalata masuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala wa manawa bihi masyayikhuna wa ma'alim Allah subhanahu wa ta'ala min salihin niyat. As'alullaha subhanahu wa ta'ala ayyaj'alana wa iyyakum minal ulama'il amilin al-faizina bi'ilmil yakin wa ainil yakin wa haqqil yakin ma'al lutfi wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan katsiran tayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbalan wa waladan salihan wa umran tawilan wa badanan sahihan wa jaran salihan wa qalban saliman wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-ilma laduni wal mashraba safil haniya wa habu ya ghani. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min aynin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hibdal mursalin wa sur'ata ilhamil muqarrabin. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, khususan ila hadrati mu'alif kitab Adabul Mar'ah wa ila hadrati mu'alif kitab At-Taqriratus Sadidah Al-Habib Hasan Al-Kab wa ila hadrati syekhi wa murabbi ruhi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Habib Bakar bin Sadim wa ila hadrati Habib Zain bin Semit Abu Ya Ghamrawi Abu Ya Ucit Rutusi wa Syekh Abdul Muhib Pamijahan wa Syekh Nawawi Tanara wa sunihim wa furuhim wa jami' masyayikhina wa masyayikhihim wa ila hadrati abi wa ummi ghafarallahu lahum wa adalaina min barakatihim wa amtaru alaina ghaisa karomatihim syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang saya hormati Bapak Ustadz Dimas Kun, yang saya hormati Bapak RT 8, yang saya muliakan segenap ibu dan bapak yang hadir pada malam Rabu ini. Mudah-mudahan setiap langkahnya mendapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam ini kita bisa menghadiri kajian rutin di Balai RT 8 dalam keadaan sehat walafiat. Semoga ke depan, hari-hari yang akan datang, kita tetap diberikan kesehatan, Allah berikan kepada kita panjang umur, ketaatan kepada Allah, dan Allah mudahkan segala urusan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian yang pertama, Kitab Adabul Mar'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha
apabila seorang perempuan melaksanakan sholat 5 waktu, wasomat syahroha, dan berpuasa di bulan suci Ramadan, wahafidhal farjaha, lalu dia menjaga kehormatannya, wa ata'at zaujaha, serta dia mentaati suaminya. Lalu kata Nabi SAW, kilalaha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Kelak nanti pada hari kiamat akan diucapkan kepadanya, silahkan masuk surga lewat pintu manapun yang kamu suka. Syaratnya berapa tadi? 4. Puasa sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatan, mentaati suami. Nanti di hari kiamat, kata para malaikat, malaikat bilang ini karena izin Allah. Apa kata malaikat? Silahkan kamu masuk surga lewat pintu manapun yang kamu suka, bebas. Memang surga punya berapa pintu? 8 ya. Sudah kita uraikan dalam kajian Jauhar Tauhid. Ada pintu sabar, ada pintu sholat, pintu puasa, ada pintu syukur, ada pintu jihad, ada pintu tahajud, qiyamul lail. Nah, perempuan yang melakukan 4 hal tadi bebas, mau lewat pintu mana aja boleh. Ya. Bahkan kalau ada pintu belakang, boleh lewat pintu belakang. Tapi tidak ada pintu belakang. Pintu depan semuanya. Syaratnya mudah apa sulit itu? Yang mudah 3 mungkin ya. Salat, puasa, menjaga kehormatan. Yang sulit apa tuh? Taat kepada suaminya. Tapi insya Allah untuk ibu-ibu ETA 8 bisa keempat-empatnya ini ya. Insya Allah kita berharap demikian semuanya ya. Tapi kok jamaahnya kurang ini. Hujan ya, bukan ngambek bukan ini. Hujan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, la yahillu laha, tidak halal bagi seorang istri, antut ima min baitihi, memberi makan dari rumah suaminya, illa bi iznihi, kecuali dengan izin suami, illa rutoba, kecuali kurma basah, minat ta'amil ladzi yukhafu fasaduhu, atau makanan apapun yang dikhawatirkan basi. Ya, jadi istri kalau mau sedekah makanan dari rumahnya suami itu nggak boleh, kecuali kurma basah atau apapun yang cepat basi. Seperti apa? Kolak, sayur-sayur yang ada santannya itu kan bisa cepat basi, itu nggak apa-apa, silahkan. Bagaimana kalau misal ngasih sedekah makanan dari rumahnya suami? Artinya pokoknya begini saja, istri sedekah dari harta suami, begitu maksudnya. Istri sedekah dari harta suami itu kan masakan diambil dari harta suaminya, beli beras diambil dari harta suaminya. Mau sedekah tuh istri nggak boleh tanpa ada izin suami, kecuali meskipun tidak izin nggak apa-apa. Apa itu? Segala makanan yang mudah basi itu nggak apa-apa, nggak izin juga. Selain dari itu nggak boleh. Bagaimana kalau tetap sedekah tanpa izin suami, seperti sedekah uang, sedekah pakaian, atau makanan yang awet begitu, yang tidak mudah basi? Fa in amat an ridahu kana laha mislu ajrihi, jikalau si istri bersedekah makanan dengan izin dan ridho suami, maka si istri mendapat pahala seperti pahala suaminya. Wa in at'amat bi ghairi idnihi kana lahul ajru wa 'alaihal wizru,
Tapi kalau si istri memberi sedekah makanan tanpa izin suami, maka yang dapat pahala suami, istri dapat dosa. Ya, jadi harus bilang sama suami kalau itu sedekah dari harta suami. Gimana kalau istri yang kerja, harus izin suami nggak kalau mau sedekah? Ya bilang saja. Ya, tapi untuk ridho ya tidak diharuskan. Kenapa? Kan itu harta istri sendiri. Ini yang dibahas kalau itu adalah hartanya suami. Ya, hati-hati. Segitu sedekah loh. Gimana kalau mesen paket? Ya, nggak izin nama suami. Paket datang bayar pakai duit suami. Gimana hukumnya tuh? Jelas ya? Nggak perlu saya jauh, udah jelas itu. Sedekah saja, sedekah apa? Sedekah makanan. Berarti kan makanannya ada tuh. Seandainya makanannya awet, nggak mudah basi, itu izin dulu sama suami. Atau minimal tahu ridhonya suami. Misal nggak izin tapi tahu suaminya pasti bakal ridho. Ya karena suaminya orang baik, dermawan, nggak perlu ngomong lagi pasti ridho, itu nggak masalah. Ya. Karena ada kadang-kadang suami itu yang istri itu harus ngomong aja sama dia mau ngapain juga, nggak ngomong aja marah. Ada yang kayak begitu tuh. Nah, untuk menyikapi yang kayak begitu, itu hati-hati ya, jangan sembarangan. Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Ibnu Abbas berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna imra'atan," seandainya ada seorang istri, "ja'alat lailaha qiyaman," ia jadikan sepanjang malamnya untuk salat dan ibadah kepada Allah, "wa naharoha siyaman," dan siang harinya dijadikan untuk puasa, "wa da'aha zaujuha ila firashihi," lalu si istri dalam suatu kesempatan dipanggil oleh suaminya ke tempat tidur, wa ta'akhkharat anhu sa'atan wahidatan, lalu si istri telat mendatangi suami, telat, gak langsung, ja'at yaumal qiyamati, maka si istri kelak nanti hari kiamat akan datang, tushabu bisalasili, dengan dirantai tubuhnya, wal aglali, dan dibelenggu lehernya, ma'asyayatini, akan dibersamakan dengan setan, ila asfali sapilin, dimasukkan ke dalam neraka yang paling bawah. Ya Allah, semalam panjang ibadah terus, siang puasa terus, dipanggil sama suami, mah, panggil kemana tuh? Ke kamar. Telat datangnya, gak langsung, setengah jam baru datang. Ngapain? Udah telat, ngapain lagi ngomongnya? Ya Allah, ini akan dirantai, dibelenggu pada hari kiamat nanti, akan dibersamakan dengan setan, dimasukkan ke asfalis sapilin, ya, ke derajat yang paling rendah, serendah-rendahnya di dalam neraka. Nauzubillah min dalik. Serem nggak Bu? Serem ya. Jangan telat ya. Udah samperin aja, mau ngapain kayak, mau ngapain Kang, begitu. Ya. Ini menunjukkan betapa sangat besarnya hak suami ya. Maka pernah saya ketemu dengan seorang janda. Kemudian saya tanya, emang ibu nggak mau nikah lagi? Nggak lah Ustadz, katanya. Takut nggak bisa menunaikan hak suami, katanya. Anak sudah banyak, saya mau fokus ngurus anak. Ngomongnya sih kayak iya ya. Dapat kabar berapa bulan kemudian ternyata sudah menikah lagi. Kalah sama rayuan laki-laki itu. Laki-laki itu rayuannya itu waduh maut ya. Sedangkan perempuan kan kalau sudah dirayu kan kelepek-kelepek kan. Hati-hati dengan rayuan laki-laki, karena rayuan laki-laki bisa meluluh lantahkan gunung Himalaya.
Mulai. Ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah diriwayatkan dari Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi bersabda, la yastaghfiru lil mar'atil muti'ati li zaujiha, bagi perempuan yang taat kepada suaminya itu dimintakan ampun oleh yang pertama at-tayru fil hawa, burung-burung di udara, wal hitanu fil ma'i, dua ikan di laut, di air, tiga wal malaikatu fis sama, malaikat di langit, madamat fi ridho zaujiha, selama istri berada di dalam ridho suaminya. Istri tidur, istri masak, istri nyuci, istirahat, santai, tapi dia taat sama suami, suaminya ridho, ya Allah, tidurnya istri, istirahatnya istri, aktivitas selama 24 jam itu mendapat istighfarnya burung yang ada di udara, mendapat istighfarnya ikan yang ada di air. Tidak cukup burung dengan ikan, mendapat istighfarnya para malaikat. Kangjeng Nabi menyebutkan 3 makhluk nih, burung, ikan, malaikat. Coba kita renungkan, kenapa kok yang disebut cuma 3? Burung, ikan, dan malaikat. Jawabannya adalah makhluk yang paling banyak adalah burung. Setelah burung adalah ikan. Setelah ikan adalah malaikat. Jadi populasi makhluk yang paling banyak saja itu mendoakan perempuan yang taat kepada suaminya, apalah ketika nanti makhluk-makhluk yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Ini menunjukkan bahwa bukan hanya 3 makhluk tadi yang mendoakan perempuan, makhluk-makhluk yang lain pun mendoakan. Kenapa kok disebut cuma 3? Karena yang 3 ini adalah makhluk yang terbanyak. Jumlah burung adalah terbanyak dengan berbagai macam jenis dan kelasnya, Pak. Burung paling banyak itu. Dan burung tidak pernah habis. Benar nggak? Padahal disembelih terus, diburu terus, nggak habis-habis. Apalagi ikan, Masya Allah, tiap hari kita makan ikan, habis nggak ikan tuh? Padahal dimakan sejak zaman siapa? Nabi Adam. Kenapa nggak habis-habis? Ini rahasia Allah Subhanahu Wa Taala, nggak habis-habis. Apalagi malaikat, ya Allah. Jadi sangat beruntung perempuan yang taat kepada suami. Bayangkan, diamnya saja itu mendapat istighfarnya malaikat, burung dan ikan yang ada di lahir. Makanya berat untuk taat kepada suami, berat ya. Apalagi lagi marah, berat itu ya. Lagi jengkel sama suami, berat taat itu ya. Apalagi suaminya selingkuh, berat itu untuk taat itu, berat ya, susah, berat. Waqala, dan Nabi bersabda, ayyuma mra'atin asyat zaujaha, jika ada seorang istri durhaka kepada suaminya, fa'alaiha la'natullahi wal malaikati wa nasi ajmain, maka ia mendapatkan kutukan Allah, malaikat, dan seluruh manusia, dilaknat. Meskipun dia rajin ibadah, rajin sholat, tapi durhaka sama suami ya. Pernah ada seorang suami datang ke rumah saya, tapi bukan orang Taman Cikani, bukan, ada aja, enggak, orang dekat sini, orang Jepang sana ya. Ceritanya datang ke rumah saya, belum punya pondok dulu, masih sama orang tua, belum punya rumah. Datang ke rumah orang tua saya, dan saya masih single, belum nikah. Tiba-tiba dia nangis jadi-jadinya. Dia cerita, Pak Haji, tolong nasehatin kalau ngaji ibu-ibu, katanya. Emang kenapa, Pak? Istri saya itu rajin ngaji, Pak Ustadz, Pak Haji. Tiap pengajian dimanapun dia pasti datang.
tapi dia nggak pernah nurut sama saya. Bahkan dia nggak mengurusin saya. Bahkan dia ngomong begini, ngapain suami kayak kamu diurus? Ngapain orang kamu saya pertahankan? Saya emang nggak nurut sama kamu, nggak taat sama kamu, nggak ngurus kamu, pasti surga kalau saya rajin ngaji katanya. Itu ada perempuan kayak begitu tuh, rajin ngaji tapi nggak taat sama suami. Saya ngomong begitu sama suaminya. Saya emang nggak nurut sama kamu pun sudah pasti ke surga karena saya rajin ngaji katanya. Nangis tuh suami depan saya tuh. Untung saya nggak kenal orangnya siapa itu. Nggak kenal Pak, nggak kenal. Ya, nggak kenal. Wajahnya saya baru ketemu, namanya juga saya baru dengar. Ya, tapi saya tahu orang mana begitu. Yang penting bukan orang sini, bukan. Ya. Ada aja. Bayangkan sampai segitunya itu. Itulah tipu daya setan. Ya, dibikin orang itu senang tempat-tempat baik, tapi di sisi yang lain mengabaikan kewajiban dia sebagai seorang istri yang punya tanggung jawab dan kewajiban taat dan patuh kepada suaminya. Nah, hati-hati ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul bersabda, ayyuma mra'atin kalahat fi wajhi zawjiha illa qamat min qabriha muswaddatal wajhi. Apabila ada seorang istri merengut di hadapan suaminya, merengut, cemberut, manyun, apalagi asem, apalagi monyong, cemedud, cemerut. Apabila ada seorang istri merengut di depan suaminya, awas, kalau dia tetap begitu sampai meninggal dunia, atau dia pernah begitu tapi tidak minta maaf sama suaminya, kelak saat dia bangun dari kubur, dia bangun dari kubur dengan wajah yang hitam gelap. Naudzubillah. Jangan merengut Bu ya. Udah, sekesal apapun kasih smile. Kalau susah beli ini aja, beli close up. Ya, biar mudah smile-nya. Begitu. Ya jangan merengut, udah mending gak usah ketemu. Gak usah berhadapan begitu ya, ngucir diri di dalam kamar misalnya, atau berpaling daripada ketemu merengut, manyun begitu. Ya. Nggak boleh. Atau kalau udah pernah kejadian begitu, minta ridho. Maka saya sampaikan sering, ridho itu adalah rajanya segala hukum. Kalau sudah dapat ridho, minta maaf, selesai sudah. Jadi kalau merasa pernah begitu atau sedang begitu sekarang ini, ya minta maaf, minta ridhonya. Ya, Kang Mas, saya minta maaf. Kenapa Dek? Saya merengut udah 3 hari sama Kang Mas. Dengar pengajian di YouTube katanya, waduh, nanti bangun dari kubur wajahnya hitam gelap. Saya takut Kang Mas. Apakah Kang Mas ridho sama saya? Kata suaminya, saya ridho Dek, asalkan jangan merengut lagi ya. Kalau merengut lagi saya nggak ridho katanya. Nah, minta maaf Bu, minta ridhonya. Gimana? Suaminya cemberut. Ya kalau tujuannya mendidik ya nggak apa-apa. Misalnya istrinya bandel, ngeyel, cemberut suaminya, atau minta nggak dikasih, cemberut, ya itu nggak apa-apa. Ya. Jadi begini Bu ya, jangan kesannya itu wanita selalu salah, tidak. Jangan kesannya laki-laki selalu benar, tidak. Ya, ada salah, ada benar semuanya ya. Begitu kan judulnya apa kitab ini? Adabul mar'ah, adab wanita, bukan adab laki-laki. Ya tapi saya bilang tadi ya, jangan setelah ini nanti punya anggapan, oh berarti kami wanita selalu salah, laki-laki selalu benar. Enggak begitu. Yang salah tetap salah, yang benar tetap benar. Tidak menyalahkan yang benar, tidak membenarkan yang salah. Begitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ayyuma mra'atin kharajat min dariha bi ghairi idni zawjiha la'anatha al malaikatu hatta tarji'a.
Jika ada seorang istri keluar dari rumah tanpa izin suami, maka malaikat-malaikat melaknatnya sampai istri pulang ke rumah. Jadi kalau mau keluar rumah izin sama suami ya, izin. Izin itu bukan ngomong, izin itu minta izin. Ada yang salah paham. Dikiranya izin itu ngomong, "Pak, saya keluar ya," sampai nyelonong orangnya mah. "Pak, saya ke pasar ya," nyelonong. Suami belum bilang iya, belum bilang enggak. Itu bukan izin namanya, itu mah ngasih tahu. Ya, jangan salah Bu, izin. Izin itu ya berarti minta izin, boleh apa enggak. Ya. Ya. Besok ibu-ibu atau 8 mau naik odong-odong jam 4 sore ke Solear, pulangnya beli kerupuk. Boleh enggak ya? Kata suami, jangan, di rumah saja. Udah, jangan. Ini mah enggak. Udah salin, udah mandi, udah rapi, baru bilang, "Ya, berangkat dulu ya." Nyelonong aja udah. Itu bukan izin namanya, ngasih tahu itu mah. Ya. Yang lebih parah udah berangkat baru nelpon. Ya, jangan nyariin ya, lagi ke Solear naik odong-odong. Ya Allah, tuh banyak fenomena yang kayak begitu. Banyak nggak tuh? Jangan-jangan pelakunya ada di sini nih. Ya, minta izin. Ya, maka kita sebagai suami jangan egois juga. Udah selama tidak melalaikan sholat, selama berpakaian rapi dengan rombongan perempuan juga ya, izinin aja nggak apa-apa. Udah, jangan lupa sholat, jangan jangan kancolah. Apa kancolah itu? Bukan ganjen. Apa kancolah Pangkos? Kancolah. Hah? Oh, jangan banyak laga di sono, jangan dikit-dikit selfie, jangan ya, jangan banyak laga, kalem, jaga auratnya, kasih izin, tapi kita ngasih izin juga jangan ngelepas begitu aja ya, jangan banyak laga, udah tua, ingat umur, nggak muda lagi. Ini kan kadang-kadang kalau udah ketemu sama besting udah kayak anak SMA lagi nih. Ya kan udah ingat, udah sepuh ingat, udah mau punya cucu atau bahkan sudah punya cucu mungkin. Ya, ingat. Baik. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Idza qalatil mar'atu li zaujiha," apabila seorang istri berkata kepada suaminya, "Ma ra'aitu minka khairan qattu," aku tidak pernah melihat kebaikan pada dirimu. Faqad habitu amaluha, maka seluruh amalnya dihapus oleh Allah. Si istri misalnya rajin sholat, rajin sedekah, taat kepada Allah, pernah ngomong gini sama suami, "Saya tidak pernah melihat kebaikan pada diri kamu. Dari dulu kamu kayak begitu, mancing aja kerjaannya." Ya. Nggak mancing di rumah, nonton TV. Selesai nonton TV, nongkrong di luar. Nggak pernah aku lihat kebaikan pada diri kamu sama sekali. Hati-hati, ngomong kayak begitu itu menghapus amal ibadah istri sendiri. Rugi tuh. Ya meskipun memang kenyataannya begitu suaminya, tapi jangan ngomong begitu. Udah simpen dalam hati aja. Ya, atau kalau mau ya nasihati. Udah sepuh toh Mas, kok begitu saja? Ya, sudah saatnya berbenah, muhasabah. Nggak apa-apa ngasih nasihat, nggak apa-apa, tapi jangan ngomong aku tidak pernah melihat kebaikan pada dirimu. Masya Allah. Ini kalau kita jabarkan, nggak mesti kata-katanya begitu loh. Termasuk kata-kata istri kepada suami. Selama saya nikah dengan kamu, saya nggak punya apa-apa. Kamu nggak pernah ngasih saya apapun. Ini rumah pemberian orang tua saya, tanah juga warisan orang tua saya. Kamu tuh cuma numpang di sini. Ya Allah, ini sama dengan kata-kata yang tadi. Dari segi maksud meskipun tidak sama dari segi lapadnya. Ini hati-hati, ya.
Jadi selama istri pernah mengatakan bahwa tidak ada kebaikan yang pernah diberikan suami kepada istri, itu menyebabkan pahalanya habis, sia-sia, nauzubillah min. Nah sekarang ibu paham kan kenapa di neraka banyak perempuan? Ya karena banyak larangan-larangan Allah yang dilanggar oleh mereka. Padahal kan kalau kita lihat jamaah pengajian banyak ibu-ibu, jamaah maulidan banyak perempuan, jamaah rajaban banyak perempuan, yang rajin ziarah kubur keliling Banten, keliling Jawa banyak perempuan. Tapi kok kenapa perempuan banyak di neraka? Ternyata kadang tubuh dibalut dengan jilbab dan gamis, tapi hatinya sejahat iblis. Keren gak tuh? Ketemu aja ya bahasa gitu ya. Ya Allah. Kadang-kadang tubuh dibalut jilbab dengan gamis, tapi hati lebih jahat daripada iblis. Aduh. Ini nggak persiapan ketemu sendiri ini. Ada di sini kan penulis. Baik. Wa qala wallahu a'lam bissawab.